proses pembelajaran di sekolah ya Bapak. Sip, bagus Pak. Kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Silakan Pak Yusran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya akan menyambung pertanyaan yang telah dijawab oleh rekan kita Pak Haryanto tadi. Di poin pertama, yang kedua, saya rasa kurang lebih sama. Yaitu yang pertama, apa makna menuntun dalam pendidikan, yang menurut kami secara umum mungkin bisa dibahasakan seperti ini. Menuntun itu mendampingi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Tadi secara gamblang telah dibahas oleh Pak Haryanto. Kemudian yang kedua, tentang makna menuntun, bagaimana menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya. Jadi di sini kami bahasakan dengan sangat sederhana, menuntun sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik budaya maupun kaitannya dengan agama. Itu pun telah dibahasakan tadi oleh Pak Haryanto. Yang kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam yaitu bagaimana menuntun anak mencintai alam dan menjaganya, dalam artian anak didekatkan terhadap alam itu sendiri. Kemudian kodrat zaman adalah bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jadi kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Yang keempat atau yang terakhir, tentang relevansi pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhampa kepada anak. Mungkin kami di sini bahasakan sangat sederhana pula, bahwa bagaimana pembelajaran itu berpusat pada masalah didik. Artinya kita harus mampu memetakan apa kebutuhan oleh peserta didik itu sendiri, karena tentu dalam satu ruang kelas tidak semua peserta itu sama kebutuhannya. Jadi harus ada pemetaan di awal bahwa si A mungkin kebutuhan ini, tingkat pemikirannya seperti ini, si B lain lagi. Dan teman-teman saya harapkan bisa kita kembangkan itu sebentar dalam diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yusran, bagus sekali ya. Berarti Pak Yusran mencoba untuk memetakan kebutuhan anak, karena mungkin anak-anak kita gaya belajarnya kan beda-beda, sehingga kita harus memetakan bagaimana sih pembelajaran yang seharusnya di kelas. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa pembelajaran itu sama untuk setiap anak ya, karena gaya belajar anak beda. Bagus ya Pak Yusran, ternyata orang Mandar pemikiran dan wawasannya bagus-bagus ya. Oke, kita lanjut Pak Irfan dulu ya. Oh ya, Ibu Surnilawati dulu ya Pak Irfan. Iya Bu. Ibu dulu, kita kasih kesempatan Ibu Surnilawati. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan refleksi kritis saya terhadap filosofi pendidikan kebijakan Tiongkara. Nah, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah membimbing, memfasilitasi, mendampingi anak dalam aktivitas belajarnya. Ini berarti bahwa menuntun, memberi, dan bermakna memberi kemerdekaan kepada anak untuk mengeksplor dirinya, menemukan pengetahuan yang ia butuhkan. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, jawaban saya seperti ini. Saya memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu dengan terwujudnya interaksi sosial antar person yang berdampak pada tatanan perilaku berbudi pekerti luhur dan beradab. Hal ini sebenarnya senada dengan yang disampaikan Pak Haryanto tadi, bahwa kami di Mandar itu menjunjung tinggi nilai-nilai Amandara. Itu juga yang kami lakukan di sekolah kami, bahwa kami menerapkan ke anak budaya Mepawe. Kemudian kami menempelkan di kertas-kertas yang sudah kami print out, yaitu menyapa guru dengan sapaan iye kuang, karena di Mandar kami kadang-kadang menyapa orang yang lebih tua dengan sapaan tersebut, yang seiring waktu karena jarangnya itu diingatkan kepada anak, sehingga anak hanya mengingat saja ketika menyapa gurunya, iya Bu, iya Pak. Kami
dengan menempel kertas-kertas di sudut kanan papan tulis kami di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, murid harus dididik sesuai dengan kodrat alam atau lingkungan belajar di rumah, sekolah, dan masyarakatnya. Dan anak juga harus dididik dengan memperhatikan kodrat zaman atau waktu, karena waktu adalah perubahan. Kemudian yang ketiga, pemikiran tadi tentang pendidikan yang bertambah pada anak memiliki relevansi sangat erat dengan peran saya sebagai pendidik. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik harus berpihak pada kebutuhan belajar anak atau siswa kita. Kehambaan atau keberpihakan kepada murid ditunjukkan dengan memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Jadi peran kita di sini sangatlah penting bagi murid untuk mengaktualisasikan dirinya. Sekian Ibu. Terima kasih Bu Sumirawati. Nanti diskusinya kita lanjut aja dulu ya. Teman-teman yang lain menyampaikan pendapatnya dulu. Nanti pas di akhir nanti kita diskusikan dan kita tarik benang merahnya dari pemikiran Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut Pak Irfan ya. Irfan ya. Iya Bu, iya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada beberapa pertanyaan tematik tadi ini. Yang pertama adalah menuntun makna kata menuntun dalam proses pembelajaran. Jadi di sini saya maknai kata menuntun itu adalah bahwa seorang pendidik itu harus bisa mendampingi bersama peserta didik dengan kekuatan kodratnya, sehingga mereka kemudian bisa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi makna kata menuntun di sini sangat dalam ya, ibarat petani bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal tanpa ada pemeliharaan, tanpa ada semacam usaha untuk kemudian bagaimana bisa menghasilkan yang hasil yang pada saat panen. Begitu juga dengan pendidik. Jadi harus memang memberikan waktu sepenuhnya dengan kekuatan yang dimiliki, dengan ilmu yang dimiliki untuk tidak bisa menghasilkan peserta didik yang kemudian pertanyaan kedua adalah bahwa kata menuntun yang berkaitan dengan sosial budaya ya, nanti kalau tidak salah. Jadi di sini bahwa kata menuntun di sini kita juga pada saat kita ingin bersama ya, atau mendampingi peserta didik, kita harus pertama mengetahui dulu sosial budaya mereka ya, sosial budaya, karena di beberapa tempat kita di beberapa tempat budaya peserta didik kita itu berbeda-beda. Jadi kalau kita pertama kali mengetahui budaya mereka, dengan sendirinya kita akan mudah untuk berinteraksi dengan mereka atau mendampingi mereka, sehingga apa yang kita transfer kepada mereka itu kemudian bisa berhasil. Kemudian yang ketiga itu tadi tentang kenapa kemudian kita harus mempertimbangkan pendidikan kenapa kemudian pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini kita harus memberikan memberikan materi atau mengajar mereka dengan padahal lingkungan mereka beda, ada yang tinggi. Kemudian dari segi kodrat zaman tadi bahwa pendidik siswa dengan kodrat zaman atau perkembangan zaman ya, tidak mungkin sama kita perlakukan siswa yang tahun 90-an dengan yang ada sekarang, yang notabene adalah mereka begitu dekat dengan teknologi. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan, yaitu kota alam dan kota samanya. Kemudian yang terakhir tadi adalah konsep pendidikan. Jadi konsep pendidikan ini yang berhamba pada anak itu sebenarnya adalah pendidikan yang berpusat pada siswa ya. Yang tadi dikatakan bahwa sebenarnya pendidikan itu ada pendidikan
berhamba pada anak pendidikan yang terpusat pada siswa. Jadi kita sebagai penuh jiwa kepada peserta didik kita, sehingga kemudian kita bisa berangkul mereka, kemudian apa yang kita transfer kepada mereka itu bisa tersalurkan dengan baik. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah memberikan pendapatnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut ke Pak Amri ya. Amri Haruna. Silakan, Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Dari budaya rumah sampai di budaya sekolah itu kita perlu tanamkan kepada siswa. Yang perlu dia disampaikan tadi ditemankan Pak Haryanto, memang perlu menjadi sasaran bahwa rasa malu memang warga-warga orang Manda memang sangat keras, sangat kencang, bahwa dia memang punya rasa malu untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, malu untuk tidak beradab, malu dan rasa-rasa yang dalam pendidikan